Saya ikuti kursus football taktik di Gothenburg, Swedia. Itu pembicaranya Raymond Verheyen. Kemarin saya ambil pro license Ya. di Indonesia. Kayaknya mungkin saya yang paling muda, Bang Tommy. Mulai minggu besok saya akan belajar bahasa Rusia. Saya minta sama owner. Coach, ini buka-bukaan aja kita coach ya. Nah, dari saat lisensi D sampai di titik sekarang ini coach, spending berapa coach untuk bisa mendapatkan pro license coach? Kemarin saya ambil pro license Ya. di Indonesia. Kayaknya mungkin saya yang paling muda, Bang Tommy. Oke, coach, ini banyak coach pecinta sepak bola Indonesia bertanya. Sebenarnya saya pun mengundang coach ini karena keresahan itu juga ya. Atas berputarnya pelatih-pelatih kita di Liga Indonesia. Kalau misalnya pelatih A dipecat, pelatih B masuk. Kalau misalnya pelatih B ini dipecat, balik lagi ke pelatih A. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke situ, coach, pecinta sepak bola kita harus juga mengetahui coach ini. Bisa coach kenalkan diri coach? Oke, terima kasih Bang Tommy. Nama saya Muhammad Yusuf Prasetyo, biasa dipanggil Yoyo. Saat ini saya melatih di Kirgistan di klub Abdi Sata FC, di mana saya sebagai asisten pelatih dan sekaligus semacam head of coaching academy dan juga playing idea. Artinya saya ditugaskan untuk bagaimana membuat cara main yang pas untuk akademi dan juga bagaimana menghasilkan banyak pemain untuk tim utama dan ke tim nasional. Seperti itu kira-kira. Oke, coach. Kenapa nama coach dari Muhammad Yusuf Prasetyo jadi coach Yoyo? Apa filosofinya coach? Saya nggak tahu, dari awal, dari kecil tuh ayah saya panggil saya tuh Yoyo, dan makin lama makin sering teman-teman juga akhirnya panggil Yoyo. Bukan karena sejak kecil coach suka main yoyo kan? No, bukan. Bukan ya? bukan. Berarti karena kebiasaan aja coach ya dipanggil yoyo. Yeah. Oke, coach, usia coach sekarang berapa coach? 34, 35? Saya saat ini 34. Oke, kalau kita bicara usia coach, sepengetahuan coach, pelatih yang berasal dari Indonesia coach ya, dia memang benar-benar punya lisensi A Pro yang sudah mentok lah sertifikasi ya coach. Usia berapa coach? Apakah coach menjadi salah satu pelatih yang termuda mendapatkannya? I think so ya, kayaknya iya. Di usia 32 kemarin saya ambil pro license di Indonesia. Kayaknya mungkin saya yang paling muda, Bang Tommy. Oke, nah jadi ini salah satu hal yang menarik juga nih coach. Kenapa coach? Tadi ada kita bahas sudah berputarnya pelatih-pelatih di Liga Indonesia, dan sekarang pun yang diharapkan pecinta kita tuh regenerasinya kan. Pelatih-pelatih muda bisa bermunculan. Nah, atas dasar itu coach, kenapa coach? Coach sangat amat concern nih untuk bisa menjadi pelatih. Bahkan tadi sudah coach katakan di usia 32 sudah mendapatkan license pro. Gimana ya, saya passion banget sama sepak bola dari kecil. Saya sempat main di tim nasional U17 pada saat itu 2005. Pra Piala Asia usia 17 waktu itu bareng main sama Ramdhani Lestaluhu, Octavianus Maniani, banyak juga teman-teman yang lainnya. Pelatihnya pada saat itu Aji Santoso. Ya, ingat betul saya. Terus kemudian pada saat itu setelah tim nasional, orang tua saya pengen anaknya kuliah di negeri. Kebetulan kalau orang kampung dulu kan, kalau anaknya sarjana senang banget gitu kan, apalagi jadi guru atau PNS gitu kira-kira. Dan akhirnya saya berhenti main bola, lalu saya kuliah, dan pada akhirnya saya ngerasa bahwa saya nggak bisa kayaknya kalau tanpa sepak bola. Di situ saya memutuskan untuk ambil kursus kepelatihan lisensi D pada saat itu 2012 pada saat itu. Itu usia berapa coach? 2012 artinya saya berapa ya? 20 berapa? 22 kalau nggak salah ya. Sekitar segitu ya. 22. Lalu dua tahun kemudian saya ambil kursus lagi, saya license di Brunei pada saat itu. Lalu setelah 2014, 2016 saya ambil B license di Malaysia.
ya setelah di Malaysia itu akhirnya saya ketemu salah satu instruktur dari AFC yang juga kebetulan orang Cina. Dia lihat bagaimana saya di kelas, bagaimana saya behavior saya di kelas, terus saya cukup antusias, cukup rajin dalam banyak hal. Akhirnya dia bawa saya ke Lijiang FC pada saat itu. Dia pada saat itu di sana itu posisinya sebagai direktur akademi, lalu ngebawa saya 2017 ke Lijiang Yunan FC untuk kompetisi Cina Super League U17. Seperti itu kira-kira. Lalu setelah itu 2018 akhirnya saya melanjutkan kepelatihan lagi AFC license di Maladewa pada saat itu 2018, dan seiring berjalannya waktu sampai 2022 akhirnya saya dapat pro license di Indonesia. So seiring perjalanan dari D ke pro license banyak hal yang luar biasa, terutama ketika di luar kursus formal ya. Saya mengikuti kursus di 2018, saya ikuti kursus football taktik di Gothenburg, Swedia. Itu pembicaranya Raymond Verheyen pada saat itu. Lalu 2019 saya ikuti kelasnya dia lagi di Lisbon, football training pada saat itu ya. Kemudian 2023 kemarin saya ikut lagi football taktik mentorship di Amsterdam. Jadi selama itu perjalanan kursus kepelatihan itu saya rasa amazing. Saya akhirnya tahu apa itu sepak bola, dan luar biasa pokoknya ketika saya ambil kursus-kursus tersebut di Eropa. Jadi banyak banget insight-insight yang saya dapat. Ya, Coach. Ya. Luar biasa sih pengalaman yang Coach sampaikan tadi A sampai Z. Dan salah satu, Coach, yang menjadi persoalan, Coach, ketika saya bertanya juga ke beberapa pelatih yang mau naik nih upgrading lisensi, yaitu soal finansial, biayanya, Coach. Coach, ini buka-bukaan aja kita, Coach, ya. Nah, dari saat lisensi D sampai di titik sekarang ini, Coach, spending berapa, Coach, untuk bisa mendapatkan pro license, Coach? Ya, I don't know exactly berapa kira-kira kalau dari awal sampai sekarang. Yang jelas begini Bang Tommy, bahwa setiap orang itu punya setiap individu punya trouble masing-masing, punya problemnya masing-masing yang dihadapi. Jadi saya rasa ketika dia mengatakan bahwa mahal, terus alasan banyak hal, itu cuma komplain gitu kira-kira. Karena buat saya ya memang sukses itu mahal. Sukses itu nggak cukup dengan kerja keras, berusaha, tapi ya memang harus punya uang. Artinya dengan itu kan, dengan harus punya uang, kita harus berusaha dan bekerja keras dengan cara yang baik gitu kira-kira. So kalau ditanya berapa biaya tepatnya saya nggak tahu. Yang jelas ketika saya kursus di Eropa kayak di Gothenburg 2 hari itu kursus ya 7 juta bayarnya cuma 2 hari. Lalu di Lisbon football training 5 hari itu 32 juta di luar dari tiket pesawat dan lain-lain gitu kira-kira. Jadi ya udah ketahuan lah berapa gitu kira-kira. Jadi memang saya rasa ya kalau mau berusaha pasti ada jalannya. Saya percaya itu. Iya. Ya. Coach, kira-kira ada nggak habis 1 miliar, Coach? Total atau lebih? Overall, Coach. Overall, Coach. Mungkin iya. Mungkin iya. Mungkin iya. Mungkin iya. Mungkin iya. Jadi ya lanjut, Coach. Lanjut. Jadi memang ya berapapun itu di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Ya. Jadi saya yakin sekali bahwa kalau mau usaha pasti ada jalannya. Dan kebetulan saya juga bukan orang yang lahir dari orang yang berada ya, orang tua cuma sopir pribadi, lalu ibu cuma di rumah sebagai ibu rumah tangga. Ya mungkin karena doa beliau ya saya bisa dapat rezeki yang lebih baik seperti itu kira-kira. Ya. Coach, kalau kita bicara tadi lah, Coach, ya kasarnya ada 1 M, Coach, habis. Dan ini kan menjadi persoalan juga, Coach. Sebenarnya ya kita bicara stakeholder yang terkait lah, Coach, ya. Karena PSSI pun kan beberapa waktu yang lalu sudah menggaungkan akan memberikan fasilitasi terhadap pelatih-pelatih kita. Salah satunya biaya yang murah, upgrading dari lisensi D ke C, dan sebagainya. Jika kita berbicara harganya 1 miliar kurang lebih tadi, ini bukan cukup lagi, Coach. Sangat fantastis lah, Coach, ya.
Semoga dengan Uh, video ini pun bisa diketahui pelatih-pelatih muda kita kalau misalnya harus spend lebih banyak nih untuk bisa mengejar apa yang sudah coach capai. Coach, tadi sudah coach jabarkan banyak coach mendapatkan ataupun menimba ilmu di sepak bola Eropa ataupun di luar dari Indonesia. Secara filosofis, coach, permainan yang coach ingin tampilkan tuh sebagai pelatih gimana, coach? uh, Football kah? Kadang-kadang kita nggak berada di dunia yang ideal yang seperti apa yang kita mau, Bang Tommy. Ya. Ketika kita ke salah satu klub yang kita setujui, kadang-kadang ya finansialnya kurang baik dan lain-lain. Pada akhirnya kita punya cukup pemain yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Artinya kan kita harus menyesuaikan dengan budget klub, dengan kualitas pemain. Nggak bisa kita paksain bahwa kayaknya harus pakai filosofi ini apapun keadaannya, impossible kayak gitu kira-kira. Jadi yang jelas berusaha semaksimal mungkin untuk adaptasi sejauh mana kualitas pemain yang ada di tim tersebut. Oke, oke, coach. Coach, jadi coach kan udah banyak tuh menimba ilmu tadi. Gimana sebagai seorang pelatih, coach, mengkorelasikannya ataupun melakukan adaptasi dengan situasi klub yang kita miliki? Contoh, kita sudah diajari nih dengan filosofi A, dengan filosofi B, dengan filosofi C. Ternyata setelah kita melakukan pelajaran tersebut nggak sesuai nih dengan kualitas pemain yang kita miliki. Pendekatan seperti apa, coach, yang biasanya dilakukan oleh pelatih itu? Kebetulan apa yang saya ikuti kursus di Eropa dengan Raymond Verheyen itu, jadi dia bilang bahwa dimanapun negaranya dan berapapun usianya, baik cewek maupun cowok, itu main di olahraga yang sama gitu kira-kira. Jadi ketika pemainnya nggak sesuai dengan kualitas yang kita miliki, setidaknya kita tahu apa yang harus kita latih dan tahu apa yang harus kita lakukan gitu kira-kira. Karena ya nggak ada yang berbeda mengenai olahraga tersebut gitu kira-kira. Oke, tadi sudah kita singgung, coach, kan kalau misalnya pada dasarnya sepak bola ya permainan tidak ada berbeda. Lantas gimana setelah coach menimba ilmu banyak di luar melihat Liga Indonesia? Karena kan for your information untuk kawan-kawan, coach Yoyo ini pun pernah menjadi pelatih di Liga Indonesia. Gimana menurut coach melihat permainan Liga Indonesia sampai sekarang ini, coach? Sampai kita diskusi ini. Di Liga 1 makin baik kayaknya. Saya lihat makin banyak pemain asing. 6 kalau nggak salah ya, pemain asing. 6+2, coach. Jadi total 6+2. Ya. Jadi saya rasa kualitas individunya, kualitas timnya pasti juga akan lebih baik. Dengan banyaknya pemain asing yang datang gitu kira-kira. Jadi semakin berkembang lah untuk di Liga 1. Iya, kalau misalnya stigma sepak bola Indonesia ini dikit-dikit long ball, gimana menurut coach? Itu agak sulit juga Bang Tommy. Kadang-kadang apapun cara mainnya Bang, karena bos pengen kita menang, yang punya uang pengen kita menang, lalu dikasih waktu yang pendek sedikit, agak sulit kita pengen main sesuai apa yang kita mau, main cantik apa segala macam, tapi pada akhirnya kalah kan, kita akhirnya dipecat juga gitu. So ya apapun caranya pasti pelatih tahu apa yang harus dia lakukan untuk memenangkan pertandingan, karena mau main cantik kayak gimana pun kalau pada akhirnya kalah gitu kira-kira is nothing. Ya. Ya, oke, Jadi coach. ya. Ya, jadi coach berarti agak sulit coach ya kalau misalnya pelatih-pelatih idealis dengan filosofinya hadir di sepak bola Indonesia kita, coach. Agak sulit. Agak sulit, coach ya. Jadi secara nggak langsung dia harus menekan egonya, mau misalnya main filosofi A ataupun permainan A, karena ya mungkin tidak relevan, sulit mendapatkan kemenangan, digantilah, coach ya. Ya, karena kan pada tujuannya akhirnya adalah kemenangan. Bikin gol lebih banyak daripada lawan. Apapun taktiknya, apapun caranya. Ya. Oke, coach. Nah, jadi salah satu topik pembahasan kita tadi, coach, sudah kita mention sejak awal soal pelatih di Liga 1 Indonesia secara spesifik. Menurut coach, coach, kenapa mutar-mutar nih, coach, pelatih-pelatih liga kita? Artinya kan itu sebagai acuan, sebagai motivasi untuk pelatih-pelatih muda untuk bagaimana bisa meyakinkan owner-ownernya kita untuk bisa dapat kesempatan gitu kira-kira. Saya yakin nggak sedikit
pelatih muda di Indonesia yang bagus, yang rajin, yang knowledge-nya juga bagus, tapi mungkin belum punya kesempatan di Liga Indonesia, mungkin karena bosnya mungkin belum percaya, owner belum percaya. Itu normal, itu normal. Eh, ya dimanapun itu normal. Ya mungkin di sebagian negara seperti di Eropa ya, kebanyakan itu banyak banget pelatih-pelatih pelatih muda, Parioli di Ajax Amsterdam di usia 34 tahun, lalu Nagelsmann national team Jerman, banyak banyak banget tuh, Tedesco. Hmm. Itu apa namanya, karena memang mungkin dia dikasih kepercayaan yang luar biasa, yang tanggung jawab yang besar, dan presiden, owner sangat percaya dengan apa yang dia lakukan, jadi semua sepertinya akan berjalan dengan baik Oh, kalau dipercaya ya. oke, coach. Tadi coach bandingkan kalau kita lihat di Eropa hampir tiap musim ke musim coach kan ada orbitan pelatih muda nih coach. Ya, betul sekali. Kalau kita lihat pecinta sepak bola kita, coach, kalau ada pelatih muda berprestasi di sepak bola Eropa, langsung tersorot, langsung dibahas. Nah, sedangkan kalau kita, coach, pelatihnya bukan maksudnya mendiskreditkan, coach, ya. Pelatih-pelatih senior, respect, ya, mungkin yang nonton video ini, tetapi nyatanya itu pun sebagai sebuah ya bahan pertanyaan kita juga. Mana nih pelatih muda kita? Mana nih regenerasi? Kenapa cuma pelatih-pelatih itu saja? Dan pada akhirnya coach ada nggak coach kendala-kendala memang secara individu coach? Mungkin coach nih sudah punya pengalaman untuk bisa menembus nih level yang tertinggi sebagai pelatih di Liga Indonesia Liga 1 ataupun Liga 2 ya coach. Tadi coach singgung mungkin presidennya atau owner belum percaya dan lain sebagainya coach. Oke, gimana, bisa di repeat lagi pertanyaannya, Oke, Bang ada Tom? nggak coach kendala yang coach alami secara individu Oke. secara individu yang mungkin itu membuat coach sendiri ke pressure ataupun sulit untuk bisa menembus level yang lebih tinggi. Hmm. Uh, Kendala sih, selama saya kerja di Indonesia ya, nggak terlalu banyak kendala ya. Yang jelas, begini Bang Tommy, bahwa saya pribadi sangat percaya bahwa untuk jadi joki, kamu tidak perlu jadi seekor kuda terlebih dahulu gitu kira-kira. Paham maksud saya ya? Apa namanya, ya Mourinho bukan mantan pemain yang bagus gitu kira-kira. Lalu Jurgen Klopp bukan mantan pemain yang top. Farioli sekarang di Liga 1 Ajax Amsterdam, dia bukan pemain yang profesional yang bagus gitu kira-kira. Tapi dia mampu bersaing di level atas Liga Eropa gitu kira-kira. Jadi apa namanya, ya nggak semua mantan pemain yang bagus akan jadi manajer yang bagus gitu kira-kira. Ya, ya. Oke. Jadi kalau misalnya coach ya melihat sepak bola Indonesia ini nggak begitu berkendala lah bagi coach lah secara garis besar Enggak. ya. Yang jika coach lihat track kita lurus, kita berpikir lurus, pasti ada jalannya coach ya. Oke coach. Ya. Coach, tadi coach sudah mengatakan di posisi sekarang berada di Liga Kyrgyzstan. Nah, kenapa nih coach nggak mau berkarir di Liga Indonesia? Kan banyak nih coach yang mengharapkan coach juga datang nih. Begini Bang, sebagai warga negara Indonesia Bang, utamanya sebagai pelatih, itu terus terang sulit banget untuk bekerja di luar negeri. Kenapa? Karena negara kita level sepak bolanya masih rendah gitu kira-kira. Saya harus katakan hal tersebut. Saya pernah melatih di Cina 2017 Bang, lalu di Malaysia 2022, lalu sekarang di Kyrgyzstan. Saya pernah ingat betul apa yang teman saya katakan pada saat saya di Cina. Padahal itu cuma Cina Super League U17 Bang, pada saat itu kita bermain. Dia bilang gini Bang ke penerjemah saya pada saat itu, yo kita heran ngapain owner kita meng-hire lu. Itu di minggu pertama saya datang. Bagaimana mungkin kita meng-hire pelatih dari dari Indonesia, sorry. Sedangkan sepak bolanya aja nggak pernah menang sama kita. Levelnya jauh sama kita. Peringkat FIFA-nya juga jauh sama kita. Apa yang kita bisa pelajari dari kamu? Apa yang kita bisa contoh dari kamu gitu kira-kira. Jadi mereka udah ngejat dengan sepak bolanya kita gitu kira-kira. Ya, di Malaysia 2022. Wah, saya ingat betul ketika teman saya ditelepon pada saat itu saya lagi makan sama dia, lalu ditelepon. Dia bilang intinya gini temannya. Kenapa bos lu tuh kok nge-hire pelatih dari Indonesia? Emang kurang pelatihnya kita? Ngapain nge-hire dari mereka gitu kira-kira.
jelas banget gitu kira-kira bahwa apa namanya, ya sepak bola kita, negara kita diremehkan sekali kalau untuk melatih di luar. Tapi Bang Tommy, ketika pelatihnya dari Brazil, pelatihnya dari sepak bola yang bagus, katakanlah Spanyol, Italia, itu mudah banget. Kita nggak pernah tahu dia bagus atau enggak, cara bekerjanya, knowledge footballnya gitu kira-kira. Tapi karena mereka berasal dari sepak bola yang negara-negara yang sepak bolanya maju, yang berkembang, kita udah tutup mata bahwa apa yang dia katakan adalah benar, apa yang dia sampaikan adalah benar, gitu kira-kira. Meskipun contohnya adalah, oh ya, dia akan katakan bahwa rumput itu warna hijau, kita akan ikut karena dia yang menyampaikan ini adalah dari Spanyol, yang menyampaikan ini dari Brazil, segala macam seperti itu kira-kira. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Can you imagine Bang Tommy bahwa apa namanya, ya sulit banget. Dan saya kesini pun nggak mudah Bang Tommy, apa namanya, rekan saya rekomendasiin saya ke klub ini, ke sport directornya. Saya perlu waktu itu 1 bulan untuk presentasi Bang, untuk meyakinkan mereka bahwa gue berhak untuk bekerja di tempat lu. Pertanyaannya selalu begitu, dia nggak yakin karena saya Indonesian, seperti itu kira-kira. Level sepak bolanya aja rendah gitu kira-kira. Sorry, saya agak kecewa ketika dengar kayak gitu kira-kira. Akhirnya saya Zoom meeting sama mereka, saya meyakinkan mereka kira-kira apa yang akan saya bisa lakukan di akademi maupun di first team, apa yang saya bisa lakukan untuk lebih baik di tim mereka. Pada akhirnya mereka setuju, dan H-1 sebelum deal Bang Tommy, dia telepon saya bahwa kita lagi sama presiden, saya tanya sekali lagi sama kamu, kira-kira kamu berhak nggak kerja di tempat saya? Dia bilang kayak gitu. Ya saya harus yakinkan lagi gitu kira-kira. Dia men-challenge saya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Oh my god. Dan at the end akhirnya saya bisa berangkat ke Kyrgyzstan, dan kalau Bang Tommy sebagai owner, Kyrgyzstan sekarang peringkat pipanya lebih tinggi Bang Tommy kalau nggak salah ya, daripada Indonesia. Kalau Bang Tommy owner daripada tim ini, lalu ada pelatih kita bawa dari Indonesia yang levelnya jauh dari kita, peringkat pipa ya Bang ya. Oke. Untuk jadi apa namanya, head of coaching di akademi, untuk memperbaiki akademinya kita, melatih pelatih-pelatih akademinya kita gitu kira-kira. Bang Tommy mau spending money, terus siapin akomodasi dan lain-lain, visa, salary dan lain-lain. Mendingan kita ambil dari Rusia atau dari Spanyol yang udah bisa bahasanya dan sepak bolanya lebih bagus gitu kira-kira. Kira-kira begitu Bang Tommy. Ya. Betul Coach. Artinya Coach, ini sebagai sebuah sentilan juga lah Coach ya. Kan sekarang ini Coach, posisinya Coach, banyak pecinta sepak bola kita ini meminta, kita bicara misal pemain. Ada pemain di Liga Indonesia yang berpotensi, kalau bisa abroad lah. Jangan di Liga Indonesia lah, pergi keluar. Main di Liga A, Liga B, Liga C. Oke. Lalu ketika kita sering menyoroti pemain-pemain kita lupa Coach dengan pelatih-pelatih kita. Yang seolah-olah berada di zona nyaman di Liga Indonesia, terus di Liga Indonesia. Dan salut juga Coach dengan beberapa pelatih yang pernah melatih di Liga Coach ya, Liga luar, seperti Coach RD, kemudian Coach Kurniawan juga kan sekarang udah ditarik Coach ya ke timnas, Komo dan lain sebagainya. Ternyata itulah pandangan orang Coach ya, ketika melihat sepak bola kita belum berkembang, belum stabil, berpengaruh salah satunya terhadap trust ke pelatih Coach ya. Pasti Bang, itu fakta yang saya alami selama ini ketiga kalinya saya melatih di luar negeri. Dan satu hal lagi Bang Tommy, ketika kita apa namanya, menyuruh dan memaksa pemain kita untuk abroad, nggak semudah itu Bang. Mungkin di Indonesia dia bagus ya main bolanya, oh iya mungkin juga dia bisa bagus juga di luar, tapi Bang, ketika apa namanya, pengalaman ini, karena pengalaman saya ini bener atau enggak, at the end Bang, kita harus beradaptasi dengan makanan, kita harus beradaptasi dengan lingkungan, kita harus beradaptasi dengan bahasa. Kalau saya nggak kuat apa namanya, makanannya yang seperti di Indonesia itu nyaman banget memang Bang, apa aja yang kita mau dapat gitu kira-kira, makan apapun enak semua di lidah kita. Lalu saya pindah ke Cina pada saat itu, sekarang saya pindah ke Kyrgyzstan yang makanannya berbeda dengan lidah yang biasa saya makan di Indonesia. Itu pasti apa namanya, perbedaan yang cukup signifikan.
Yang saya harus beradaptasi pada akhirnya di sini, Bang. Saya harus bisa memasak setiap hari. Ya, semua pemain nggak ada yang tinggal di mes di sini. Di Cina, di Malaysia nggak ada yang tinggal di mes. Artinya memaksa pemain harus masak dan harus bisa keahlian lain di luar sepak bola. Seperti itu kira-kira. Dan dia harus survive setiap harinya. Bagaimana dia ke pasar, bagaimana dia memasak dan lain-lain. Bukan cuma main bola. Seperti itu kira-kira. Dan yang paling penting ya memang bahasa Inggris, Bang. Sepakat. Tanpa bahasa Inggris, Bang. Ini sekarang mulai minggu besok saya akan belajar bahasa Rusia. Saya minta sama owner. Saya minta sama owner untuk disiapkan guru bahasa Rusia, Bang. Karena terus terang saya pengen banget belajar bahasa mereka dan saya mau menghargai mereka gitu kira-kira. Ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi bahasa ketiga, maksudnya setelah Indonesia, Inggris, lalu Rusia. Meskipun bahasa Inggris saya kurang baik, tapi setidaknya mereka mengerti apa yang saya katakan gitu kira-kira. Jadi Bang, adaptasinya tuh bukan cuma harus bisa main bola atau harus cuma bisa melatih sepak bola. Ya, gitu kira-kira. Jadi harus punya hal-hal lain di luar sepak bolanya. Oke, Coach. Ini ramai sebenarnya yang dibicarakan, Coach. Yang statement Coach terakhir. Soal pelatih itu penting nggak? Mampu berbahasa di tempat dia melatih. Misalnya negara A didatangnya, bisa dia belajar bahasa tersebut, bahasa daerahnya. Nah, sekarang ini kan salah satu yang masih diingat, Coach. Familiar lah di telinga kita saat Coach Sintayong sudah beberapa tahun belum bisa berbahasa Indonesia. Dan itu debatable, Coach ya. Ada yang mendukung, nggak apa-apa, nggak bahasa Indonesia nggak bisa, kan ada translator. Di sisi lain, ada yang berpendapat harus nih, Coach Sintayong pun mau belajar bahasa Indonesia. Nah, dalam konteks pandangan Coach, sebagai seorang pelatih, artinya elemen komunikasi bahasa itu sangat amat penting, Coach ya? Penting, untuk saya sendiri penting banget, apalagi di sini penerjemahnya cuma satu, jadi agak repot nih, Bang. Nggak cuma untuk saya penerjemahnya gitu kira-kira. Karena nggak semua orang Kirgistan bisa bahasa Inggris. Seperti itu kira-kira. So, tapi Bang, ketika Coach Sintayong memilih untuk nggak bisa, sulit, maksudnya nggak memilih untuk belum belajar bahasa Indonesia, mungkin karena dia udah terlalu banyak apa yang dia pikirkan gitu, kira-kira, Bang. Mungkin kalau saya jadi Sintayong, ya gue udah disiapin penerjemah, dan banyak hal yang gue harus pikirkan, pemain, ya, taktik, program latihan, ya itu banyak banget yang harus dipikirkan gitu kira-kira. Mungkin saya juga akan fokus ke kemenangan tim gitu kira-kira, daripada saya harus belajar bahasa Indonesia karena udah ada penerjemahnya gitu kira-kira. Soalnya Coach, pasti Coach ini familiar juga pelatih ini, Pep Guardiola, Coach. Pep Guardiola, Coach, salah satu pelatih yang ketika dia pergi ke Jerman, dia bahasa Jerman dipelajarinya. Ketika dia pergi ke Inggris, bahasa Inggris tentu udah dipelajari bahasa Spanyol. Dan Pep Guardiola bahkan kemarin, Coach, 1 minggu yang lalu, kan Manchester City baru merekrut pemain baru, Kusanov, dari Uzbekistan. Dia nggak bisa bahasa Inggris tuh, Bang. Nggak bisa bahasa Inggris. Kebetulan, Bang, temannya Husanov ini, teman dekatnya main di tim saya. Di Abdisata ini. Dia bilang bahwa, bisa nggak gue video call sama Husanov, Coach? Dia lagi sibuk banget setiap hari. Abis latihan, dia langsung ke kelas, disiapin guru bahasa Inggris untuk dia, karena dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Seperti itu kira-kira. Lanjut, Bang. Oke. Dan di situ, Coach, di sesi press conference selesai pertandingan, Coach, saat Man City, Pep Guardiola bilang nih, berkelakar, Coach ya, atas penampilan, gimana respon penampilan dari Kusanov. Dibilang Pep Guardiola, saya nggak bisa juga berkomunikasi dengan Kusanov di atas lapangan karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Dan ditempel oleh Pep Guardiola, Coach, selanjutnya ke depannya saya akan belajar bahasa Rusia nih, biar saya bisa berkomunikasi dengan Kusanov. Akhirnya cair lah, Coach ya. Dan itulah, Coach ya, soal bagaimana pentingnya, mungkin, Coach ya, perspektif dari setiap pelatih pasti berbeda. Ya itu Bang. Itu kenapa jawaban Pep Guardiola menarik memang. Itu kenapa dia berada di level tertinggi saat ini. Itu dia. Jadi dengan segala kesulitan yang dia hadapi, banyak pressure, a lot of pressure yang dia hadapi, tapi dia masih mau belajar bahasa yang lain gitu kira-kira. Itu not easy. Not easy. Benar, Coach. Oke, Coach. Ini kita di penghujung-penghujungnya, Coach ya. Dan dengan segala pengalaman Coach miliki, kenapa, Coach, nggak gabung nih
ke timnas ataupun ada nggak dilirik oleh timnas Indonesia kita coach? Dan saya berpikir coach, kita pelatih muda coach, saya bisa mengatakan coach udah punya identitas yang sangat amat jelas nih. Pertama coach, menurut pandangan saya coach ya, di luar misal dari teknis lah, coach pelatih yang muda yang punya lisensi pro, yang nggak semua orang mendapatkan privilege seperti itu. Dan tentu kita masyarakat Indonesia belum mendapatkan sebuah gebrakan nih coach, dentuman dari pelatih-pelatih lokal kita, pelatih-pelatih muda kita untuk bisa bersaing di level yang tertinggi. Dan di posisi sekarang coach yang baik berkarir ataupun mendapatkan ilmu, menimba ilmu di luar, itu salah satu bentuk yang bisa membuat pecinta sepak bola Indonesia pun muncul rasa trust tadi, kepercayaan. Oleh karenanya coach, ada nggak mimpi coach nanti suatu saat bergabung di timnas sebagai asisten atau apapun lah itu coach? Pastilah bang, semua orang Indonesia pasti mau jadi pelatih di tim nasional, tapi untuk saat ini saya pengen banyak pelajaran, banyak pengalaman untuk tinggal di luar. Bagaimana saya harus uh, pelajaran dan pengalaman itu saya akan jadiin hal yang penting buat saya ke depannya. Kalau memang ada kesempatan untuk ke hal tersebut, saya mau fokus di tim ini dulu bang. Ya apalagi kemarin baru ketemu presiden setelah 2 minggu saya kerja, lalu kita meeting bahwa dia bilang kita berharap lu nyaman di sini karena project ini nggak short term, dia bilang. Ini project long term. Gue pengen lu melakukan banyak hal di akademi dan di tim utama. Jadi mudah-mudahan lu nyaman, nanti di summer kita bicara lagi bagaimana kedepannya untuk lebih baik. Seperti itu kira-kira. Jadi ya mudah-mudahan saya lancar di sini. Sementara ini saya fokus di sini dulu bang. Oke, coach. Ya. For your information juga, Coach Yoyo ini akan berdampingan dengan head coach-nya, yaitu Vladimir Vujovic, coach ya. Ya. Nah, atas dasar itu, ini kolaborasi yang sangat amat menarik nih. Coach, nanti ada kesempatan saya coba nonton juga nih pertandingan coach bersama tim utama dengan Coach Vujovic. Kita lihat dan ya, saya berharap yang terbaik juga sama coach ini. Dan yang terakhir, coach, ini kan timnas Indonesia kita dilatih Patrick Kluivert, coach. Nggak lengkap kita nggak membahas itu, coach ya. Gimana menurut coach timnas Patrick Kluivert? Tetap positif ya bang. Saya pengen tim nasional kita siapapun pelatihnya berkembang, maju dan berprestasi. Karena lagi-lagi seperti apa yang kita bahas tadi bahwa saya bermimpi sekali bahwa Indonesia akan konsisten di level Asia maupun di dunia, apalagi di dunia gitu kira-kira bang. Sehingga pelatih-pelatih kita ataupun pemain-pemain kita lebih banyak lagi yang bekerja di luar negeri. Karena level sepak bola kita semakin lama semakin naik. Itu aja sih yang saya impikan bang. Oke, coach. Kalau misalnya orang berpikiran, coach, ini kan banyak paradigma sekarang bermunculan, coach. Kalau misalnya Patrick Kluivert ini direkrut oleh timnas Indonesia PSSI agar bisa mencari pemain diaspora dengan mudah. Dan secara taktikal nantinya sebenarnya itu akan dikelola oleh Alex Pastoor. Itu sampai juga coach di media Belanda, coach, kan dipertanyakan juga kenapa nih bukan Alex Pastoor yang menjadi head coach. Nah, menurut coach, bisa nggak coach kita punya pelatih nih dalam posisi sekarang ini Patrick Kluivert, tetapi yang ngatur itu taktikalnya yaitu asisten pelatihnya. Ada nggak coach pengalaman-pengalaman seperti itu coach dapatkan? Iya, mungkin karena asistennya cukup banyak pengalaman sebagai pelatih kepala, mungkin dia akan banyak kasih insight-insight yang bagus kepada pelatih kepada Clipper pastinya. Jadi saya rasa kombinasi yang bagus lah dengan staff yang mereka punya saat ini. Oke. Dan ya inilah coach, terakhir lah coach, pertanyaan saya coach, berapa lama lagi coach di luar menurut coach secara waktu lah term coach ya? Dan akhirnya coach nanti balik nih comeback to Liga Indonesia ataupun timnas. Saya mau selama mungkin di luar. Saya berusaha selama mungkin di luar. Tapi kadang-kadang ketika barusan abang katakan bahwa ditunggu-tunggu ilmunya menarik, at the end of the day, pada akhirnya adalah pelatih dilihat adalah prestasi kemenangan di atas segala-galanya. So kayaknya itu normal. Tapi saya rasa nggak pas ketika ditunggu banget gitu kira-kira di Indonesia bla bla bla. Pada akhirnya resultnya nggak bagus gitu dan kemudian you are not good enough untuk jadi pelatih di Indonesia gitu kira-kira. So
ya step by step Bang, pelan-pelan. Mimpi saya masih panjang, impian masih panjang. Nggak cukup melatih di Asia, saya bermimpi sekali untuk bisa melatih di Eropa. Karena gunung di sana tinggi banget, lebih sulit, lebih terjal. Jadi ya saya lakukan step by step. Oke, oke coach. Ya, Coach, makasih coach ya atas keluangan waktu coach, dan baik. saya berharap pecinta sepak bola Indonesia juga berharap coach bisa memberikan prestasi warna terhadap tempat yang coach sekarang ini berada, dan saya yakin juga coach ketika coach memberikan prestasi yang terukur, maka secara nggak langsung nanti pelan-pelan expose itu akan tertuju juga coach, Amin, coach, betul dan sekali. ke coach Betul sekali juga Bang Tommy. akan Apalagi menjadi bahan pembicaraan. betul, Kenapa coach? apalagi kalau saya bekerja dengan baik di sini, apa namanya ya, pada akhirnya saya membawa nama Indonesia. Kalau saya nggak bagus di sini, mereka akan bilang bukan Yoyo yang nggak bagus, tapi dari Indonesia kan nggak bagus kan? Lihat kita salah pilih. Ya kira-kira begitu. So ya I have to take a responsibility. Uh, I try my best. Saya mau sampaikan sama pelatih-pelatih di Indonesia, pelatih muda khususnya Bang Tommy, jangan pernah berhenti belajar, tetap belajar, dan jangan jangan cuma dapat lisensi C, B, A, lalu ya, cukup cukup gitu kira-kira, berhenti sampai di situ belajarnya. Nggak sampai situ, banyak hal yang harus dipelajari lagi di luar lisensi ya. Jadi tetap semangat, tetap tetap belajar sepak bola, dan juga ya tadi saya bilang apa namanya, harus bisa keahlian lain seperti ya bahasa Inggris, bisa memasak kalau pengen melatih di luar negeri. Ya. Jadi harus bisa segalanya lah. Ya, Ya, oke itu sih. coach, coach. Saya karena saya bermimpi banget banyak pelatih di Indonesia ngelatih di luar. Itu impian saya. Saya pengen banget seperti pelatih-pelatih dari luar yang bisa melatih dengan mudah di Indonesia. Siap. Ya. Dan video ini sebagai jejak digital juga untuk kedepannya coach, Baik. coach Yoyo kita doakan bisalah bergabung ke timnas Indonesia. Kita coach Amin, 10 amin. tahun lagi, 15 Amin, tahun amin. lagi. Ini Amin, sebagai jejaknya coach. Oke coach. We never know the future. Oke, oke. Amin, amin. Oke, thank you coach ya. Terima kasih Bang Tommy. Sehat selalu Bang.